الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat subuh Masjidul Ihsan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hingga detik ini. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah anugerah dan nikmat berupa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun 1443 dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bertemu dengan bulan Ramadan merupakan nikmat yang sangat besar bagi seorang muslim, agar kita semua memaksimalkan, agar kita semua memperbanyak ketaatan, agar kita semua berlomba-lomba meraih ampunan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan semuanya merupakan bonus yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dan semuanya berada di bulan Ramadan. Khusus Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan di masa yang lalu. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosanya yang dia lakukan di masa yang lalu. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat malam di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan juga mengharap ganjaran, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosanya yang telah dilakukan di masa yang lalu. Kesempatan bagi kita semua jamaah sekalian untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Janganlah kita menyanyiakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kita dipertemukan pada tahun ini dengan bulan Ramadan.
Semoga pertemuan kita dengan bulan Ramadan tahun ini menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diampuni dosanya. Karena jamaah sekalian, tidak semua, Anda ulangi lagi, tidak semua orang yang bertemu dengan bulan Ramadan Allah berikan semuanya ampunan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah di sini sudah kita ketahui bersama, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, kemudian terdengar oleh para sahabat Nabi mengucapkan amin. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama amanta, kepada siapa engkau mengucapkan amin? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atani Jibril, faqala ya Muhammad, ragima anfum ri'in adraka Ramadan wa lam yughfar lahu faqul amin, faqultu amin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku naik ke atas mimbar, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian mengatakan, sungguh celaka seorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi pertemuannya tidak membuat dia mendapatkan ampunan. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, kul amin. Fakultu amin. Maka Jibril memerintahkan kepadaku untuk mengatakan amin, maka aku mengucapkan amin. Dari hadis ini sungguh jelas memberitahukan kepada kita, ada orang yang sengsara jamaah sekalian. Ada orang-orang yang benar-benar merugi. Ketika datang bulan Ramadan, ternyata dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Ternyata dia setelah Ramadan meninggalkannya, dosa-dosa yang telah dia lakukan di 11 bulan yang lalu tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni. Makanya malaikat Jibril mendoakan keburukan, mendoakan kesengsaraan. Dan yang mengamini siapa jemaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang termulia dan manusia yang termulia. Maka sungguh benar-benar sebuah kerugian dan kesengsaraan seorang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dia ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan pada tahun ini sebagai penghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan jamaah sekalian, pada setiap Ahad pada subuh dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah masuk pada bab la taqul qabbahallahu wajhah. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala memberikan judul pada hadis yang akan beliau sampaikan, bab janganlah engkau berkata kepada saudaramu, semoga Allah memperburuk wajahmu. Semoga Allah memperburuk wajahmu. Al-Imam Bukhari memberikan sebuah bab agar seorang muslim tidak terbiasa lisannya untuk mencela saudaranya, terutama dengan perkataan semoga Allah memperburuk wajahmu. Ini biasanya ungkapan yang dikatakan oleh orang-orang Arab ketika sedang marah atau ketika sedang membenci orang yang ada di hadapannya. Qabbahallahu wajhah, semoga Allah memperburuk wajahmu.
Kemudian beliau meriwayatkan hadis qala haddatsana Hajjaj qala haddatsana Ibnu Uyainah an Ibnu Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la taqulu qabbahallahu wajhahu. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Hajjaj Ibnu Minhal Al-Wasiti, dia adalah salah seorang thiqah. Qala haddatsana Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ini siapa? Sufyan Ibnu Uyainah. Yang tidak perlu lagi kita mencari-cari lagi tentang kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis, karena beliau adalah seorang imam. Beliau adalah seorang penghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah salah satu guru juga dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Guru dari siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i di kota Makkah. Guru dari Imam Syafi'i rahimahullah taala di kota Makkah saat Imam Syafi'i mengambil ilmu di kota Makkah. An Ibnu Ajlan. Ibnu Ajlan ini adalah Muhammad Ibnu Ajlan. Beliau adalah seorang yang diakui walaupun tidak sampai derajat thiqah, tetapi hadisnya diterima ya. Dari Sa'id kata Syekh Anis Thahir ini Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang tabi'i. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah kita sudah tidak asing lagi dengan nama beliau, karena beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5.000 hadis. Sebanyak 5.000 hadis. Dan sudah Anda sampaikan tentang biografinya, namun Anda akan mengingatkan kembali ya, agar kita bisa mengambil pelajaran. Di akhir hayatnya Abu Hurairah menangis, Pak. Menangis ketika sedang menghadapi sakratul maut. Orang-orang yang ada di sekitarnya itu bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, engkau siapa? Kita semua tahu engkau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada seorang pun yang lebih banyak dalam meriwayatkan hadis lebih dari engkau. Tapi kenapa engkau menangis saat berada di penghujung kehidupan?" Maka kita simak jamaah sekalian. Beliau radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amalnya tidak membuat dia takjub. Kata Abu Hurairah, setelah ini akan ada perjalanan panjang. Maksudnya perjalanan ke akhirat. Jangan kita kira perjalanan kehidupan dunia ini perjalanan yang panjang, tidak, Pak. Perjalanan kita ini singkat ini. Ada perjalanan yang lebih panjang. Ada perjalanan yang akan mendapatkan kesulitan, yaitu perjalanan ketika nanti dia. Dan Abu Hurairah meyakini hal tersebut. Adapun kita, Pak, kita sudah terlampau lupa dengan kehidupan akhir. Seolah-olah kita berada di dunia ini memiliki waktu yang sangat lama, padahal sangat singkat. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, perbekalanku yang aku bawa untuk perjalanan yang panjang
sangat sedikit. Dan aku takut ketika berjalan pada safar yang panjang tersebut, aku kehabisan bekal. Makanya aku menangis. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita perbuat dengan apa yang telah Abu Hurairah berbuat? Sudahkah kita mempersiapkan? Sudahkah kita membawa bekal yang banyak, jemaah, untuk berjalan di perjalanan yang sangat panjang di negeri akhir? Kalau dalam kehidupan dunia, jemaah, ketika seseorang kehabisan bekal di perjalanan, apa yang terjadi, jemaah? Apalagi kalau di padang pasir, ya. Nggak ada air, nggak ada makanan. Apa yang terjadi? Binasa, benar gak? Nggak ada air, nggak ada perbekalan, binasa. Kalau di dunia kesengsaraan terbesar meninggal, Pak. Tapi masalahnya kalau yang sengsara seseorang di mana? Di akhir. Yang tidak ada kesengsaraan yang lebih menyakitkan setelah. Kalau dia sudah kehabisan bekal, tidak ada tempat untuk mengisi kembali, tidak ada waktu lagi. Karena perjalanan akhirat atau kehidupan akhirat adalah waktu di mana orang memanen hasil perbuatan yang telah dia lakukan. Maka momen Ramadan jadikanlah sebagai momen untuk kita semua memperbanyak perbekalan, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa berjalan dan tidak kehabisan bekal di perjalanan nanti di akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu qabbahallahu wajhah." Janganlah engkau atau kalian berkata semoga Allah memperburuk wajahnya. Ini adalah merupakan larangan dari Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan jangan, berarti perbuatan tersebut adalah sesuatu yang haram. Kaum muslimin ya Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kedudukannya sama dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu," dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka hendaklah kalian jalankan atau kalian amalkan dari perintahnya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dari kalian untuk melakukannya maka tinggalkan, maka berhenti. Ana jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah disebutkan dalam hadis yang sahih juga, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya akan datang suatu zaman para penolak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut sifatnya sangat pemalas,
duduk di atas singgasananya, duduk di atas kursinya sambil meletakkan tangannya di wajahnya, kemudian mengatakan, aku hanya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Tidak mau menjadikan sunnah Nabi SAW sebagai pedoman. Dan apa yang tidak ada dalam Al-Quran, aku tidak akan mengikuti. Dan sudah berapa banyak kita mendapatkan orang-orang ketika disebutkan kepadanya hadis Nabi SAW, dia tidak mau mengamalkannya. Seolah-olah dia mengatakan, saya hanya beriman apa yang ada dalam Al-Quran, adapun dalam hadis saya tidak mau menerimanya. Sedangkan Rasulullah SAW telah benar apa yang disabdakan oleh Nabi, akan datang orang-orang yang menolak, akan menentang apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Maka jamaah sekalian, janganlah kita seperti apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW menjadi orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi SAW. Padahal apa yang berasal dari Nabi itu juga perintah dari Allah untuk kita mengamalkannya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga jamaah, bahwasanya dilarang seorang muslim mencela muslim yang lainnya. Apalagi jamaah kita berada di bulan mulia, di bulan Ramadan, yang banyak sekali kita mendengar bulan Ramadan ini bulan yang suci. Seharusnya kita mensucikan diri kita. Harusnya kita mensucikan penglihatan kita, lisan kita dari berbuat maksiat dan dosa. Di antara dosa yang sering dilakukan adalah dosa lisan. Makanya dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa lisa'imi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. La khulufu fami sha'imi atyabu inda Allahi min rihil misk. Wa shawmu junnatun yastajinnu abdu minan nar. Kemudian lanjutan hadisnya, fa idza qala laka, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada di antara kalian yang berkata kepada engkau, mari kita bertengkar, mari kita saling bertidak, maka katakan kepadanya, inni sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Yang berpuasa apa sih sebenarnya? Perut kita, tenggorokan kita, atau yang berpuasa seluruh tubuh kita? Apa Pak? Yang berpuasa seluruh anggota tubuh kita. Kalau yang berpuasa hanya perut dan tenggorokan saja, yaitu menjauhi makan dan minuman, maka tidak ada bedanya kita dengan puasanya adik-adik kecil kita. Hendaknya lisan juga kita jaga, mata juga kita jaga. Lisan kita ikut berpuasa, mata kita juga ikut berpuasa, telinga kita juga ikut berpuasa.
dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah Allah memerintahkan kita berpuasa. Apakah sifat orang yang bertakwa dia tidak makan dan tidak minum? Pernah dengar makna ketakwaan adalah orang yang menahan lapar dan dahaga. Seperti itu kan makna takwa? Tidak. Makna takwa adalah seorang menjalankan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Sedangkan makan dan minum bukan sesuatu yang diharam. Ya. Maka ketika berpuasa jamaah sekalian, kita jaga lisan kita. Kalau seandainya ada yang mencela kita, ada yang mengajak untuk kita bertengkar atau membuat kita marah, maka ingat kita ini sedang apa? Berpuasa. Maka jaga lisan kita. Jangan sampai kita rusak puasa kita dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini, bahwasanya Nabi SAW melarang kita untuk mengatakan kepada orang yang ada di hadapan kita, semoga Allah memperburuk wajahnya atau wajahmu. Karena apa? Nanti akan disebutkan bahwasanya semua kita ini merupakan ciptaannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menghina ciptaan, maka seolah-olah kita juga menghina siapa? Penciptanya, benar nggak? Ada sebuah kisah. Jika seorang dosen mencela Al-Quran, maka ada mahasiswa yang sudah tidak tahan yang mendengar celaan dosen tersebut. Jika itu ada salah satu tulisan yang ditulis oleh dosen tersebut, sama mahasiswa diambil Pak, kemudian diinjak-injak, kemudian apa? Dinyanyi. Maka sang dosen marah. Kenapa kau menginjak-injak hasil tulisan? Kata mahasiswanya, wahai Pak dosen, engkau sebenarnya mencela Al-Quran, sama saja engkau mencela siapa yang berkata. Sama saja engkau mencela yang berkata di dalam kitab tersebut, dan engkau sedang mencela Al-Quran, seakan engkau mencela siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya jangan sampai kita mencela apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik. Yang buruk hanya penilaian manusia. Yang buruk hanya penilaian manusia. Pernahkah mendengar kisahnya siapa? Julaibi. Kisahnya siapa? Julaibi. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang wajahnya tidak lupa. Tambah lagi beliau adalah seorang yang miskin. Kalau seandainya
Orang mengira budak, pasti orang akan mengira dia itu seorang budak, padahal dia adalah seorang yang merdeka. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencinta. Ini indahnya Islam, teman-teman. Islam tidak melihat kedudukan seorang dari rupanya. Islam tidak melihat seseorang dari penampakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka apa? Yang bertakwa. Makanya jangan kita pernah mencela seseorang. Bisa jadi dia adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang lebih baik daripada si pencela. Hendaknya kita berusaha menjaga lisan kita dari mencela orang lain. Apalagi itu adalah saudara kita sesama muslim. Dan ketakwaan tidak tampak pada anggota badan, karena kata Nabi SAW, at-taqwa yaitu di mana? Wa yushiru ila sadri. Ketakwaan itu adanya di mana? Lihat. Ada yang bisa melihat hati manusia, enggak, maka jangan menilai, apa istilahnya Pak? Kalau ungkapan kita, jangan menilai sesuatu dari bungkusnya. Jangan menilai sesuatu dari bungkus. Tapi hadis yang kedua, atau hadis ke-173 dalam urutan kita, qala rahimahullah taala, hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Ibnu Uyainah an Ibnu Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala la taqulanna qabbahallahu wajhaka wa wajha man ashbaha wajhak fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam ala suratihi. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi, dia ada seorang istiqomah. Qala hadatsana Ibnu Uyainah, dari gurunya Ibnu Uyainah yaitu Sufyan Ibnu Uyainah, an Ibnu Ajlan, dari Ibnu Ajlan juga, an Sa'id, dari Sa'id, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, berarti ini adalah hadis yang mauquf ya, karena dari perkataannya Abu Hurairah. La taqulanna, janganlah engkau mengatakan qabbahallahu wajhak, semoga Allah memperburuk, menjelekkan wajahmu dan wajah orang-orang yang semisal. Ini ada tambahan ya. Kalau tadi Nabi SAW melarang dari satu lafaz saja, janganlah engkau berkata kepada seorang semoga Allah memperburuk wajahmu. Kalau dalam hadis tambahin Pak, kata Syekh Rozak, mungkin sedang marah ya, sedang benci sekali dengan wajah orang tersebut, sampai mengatakan semoga Allah menjelekkan, memperburuk wajahmu dan wajah orang-orang yang seperti itu. Udah sangat kesel ya Allah. Hampir dibilang pokoknya Allah akan memperburuk wajahmu dan wajah orang-orang yang seperti itu. Jadi yang lain juga sabar, padahal tidak ada hubungannya, itu di sana Pak.
Kalau tidak bisa dijaga, yang keluar seperti itu. Apalagi kalau sedang marah. Bahkan binatang saja yang tidak ada hubungannya dia celah, udah enggak Pak? Keluarlah bahasa-bahasa binatang. Padahal enggak ada hubungannya dengan binatang, tapi dikeluarin juga. Itulah manusia, Allah musta'an. Fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam ala suratihi. Karena Allah menciptakan Adam Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam seperti bentuknya. Ketika hadis ini dan hadis ini hadis yang hasan ya. Kalau dalam Al-Adab Mufrad namun hadis ini juga lafaz yang paling terakhir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dan juga Imam Muslim dalam kitab Sahih. Masih dalam riwayat Abu Hurairah juga yang lafaznya khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna dhira'an falamma khalaqahu qala idhhab fasallim ala ulaika an-nafar minal malaikah julusun fastami' ma yuhayyuna fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik faqala assalamu alaikum faqalu assalamu alayka wa rahmatullah fazaduhu wa rahmatullah fakullu man yadkhulul jannah ala surati Adam falam yazalil khalqu yanqusu ba'du hatta al. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan Nabi Adam seperti bentuknya yang panjangnya 60 zira, 60 hasta. Ya, kalau 60 hasta sekitar 30 meter. 30 meter berarti Nabi Adam alaihissalam itu kalau bahasa kita raksasa benar 30 meter. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, dilarang kita mencela saudara kita sesama muslim, apalagi dengan celaan. Semoga Allah memperburuk wajah. Apalagi ditambah dengan celaan kepada orang-orang yang tidak ada hubungan. Dia bawa-bawa karena marah, karena kebencian yang sangat besar kepada saudaranya sama muslim. Seperti dalam riwayat ini, wajah man asbaha wajah, dan wajah yang seperti wajahmu. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini jemaah, itu tentang masalah akidah. Bahwasanya tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apa? Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. Bagaimana dengan hadis ini? Maka kita memahaminya dalam masalah akidah adalah kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, akan tapi sifatnya tidak sama dengan sifat makhluk. Sebagaimana kita memahami hadis ini bahwasanya
bentuknya Nabi Adam seperti bentuknya Allah Subhanahu wa taala, itu seperti kita memahami bahwasanya Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak seperti tangannya manusia. Paham Pak? Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, tapi pendengarannya tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala punya wajah, tapi wajahnya tidak sama dengan wajah manusia. Bisa difahami Pak? Makna dari sungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam seperti bentuknya Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk di sini, surah di sini itu tidak melazimkan bentuknya Nabi Adam sama dengan bentuknya Allah. Karena Allah lebih mulia. Tidak mungkin pencipta sama dengan makhluk. Makhluk tidak akan sama dengan sang pencipta. Sang pencipta memiliki sifat yang lebih mulia, yang lebih sempurna dibandingkan sifat makhluk. Syekh Razak hafizallahu taala memberikan sebuah hadis agar bisa memahami juga tentang makna hadis ini, bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innakum tadkhulunal jannah yaumal qiyamah ala suratil badar." Perhatikan, diberi garis bawah suratil badar. Sesungguhnya kalian akan masuk ke dalam surga seperti bentuk bulan. Pertanyaannya sekarang Pak, para penduduk surga masuknya bentuknya seperti bulan kan? Bentuknya bulan, kemudian bercahaya. Seperti itu enggak pemahamannya Pak? Paham enggak? Orang yang masuk surga bentuknya seperti bulan Pak. Maksudnya bulan, bundar, kemudian bercahaya. Seperti itu kan makna hadisnya? Tidak Pak, jelas. Tetap manusia. Tapi maksudnya seperti bulan adalah akan bercahaya. Paham sih? Nggak mungkin semua orang yang baca hadis ini tidak akan menganggap bahwasanya para penduduk surga akan menjadi bulan, jadi bundar aja semuanya. Nggak mungkin Pak. Nah seperti itu juga pemahaman hadis yang kita bahas, bahwasanya Allah menciptakan Adam ala suratihi. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan bentuknya, akan tapi sifat dan bentuknya tidak sama. Kalau dalam kaidah ada yang namanya qadrul mustarak, ada yang namanya qadrul mutasyabih. Kalau mustarak maknanya apa? Ada nama yang memiliki makna yang sama tapi hakikatnya berbeda. Kalau masih belum tergambarkan, ini antara makhluk dengan makhluk saja Pak, agar lebih mudah. Pak, maaf, anjing punya kaki, kemudian babi punya hidung, manusia punya hidung sama kaki nggak? Sama atau beda? Hidungnya babi dengan hidungnya manusia sama atau beda? Kakinya anjing sama dengan kaki manusia? Tangannya kera sama dengan tangannya manusia? Atau biar lebih
mengenal lagi wajah. Wajahnya manusia sama dengan wajahnya seekor kera. Tapi kan wajah. Paham sini? Nama bisa sama, tapi hakikat berbeda. Paham? Kita bisa memahami hadis ini. Allah punya bentuk, Nabi Adam juga punya bentuk. Tapi bentuk zat Allah berbeda dengan bentuk zat manusia. Sebagaimana tangan Allah berbeda dengan tangan manusia. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kaidah yang sangat agung yang banyak sekali manusia di zaman sekarang terkeleset atau salah dalam memahami hingga akhirnya mentakwil, merubah makna yang ada dalam ayat atau bahkan menolaknya. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah menerima semua yang datang dari Allah dan Rasul. Sekali lagi jamaah, Ahlussunnah menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, walaupun akal mereka tidak sampai untuk merenungkannya, karena yang dibutuhkan adalah yang dibutuhkan adalah keimanan. Bukankah sifat Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada hal yang gaib? Kita semua sudah menghafal ayat Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah beriman kepada hal-hal yang gaib. Ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Berarti pengabaran tentang sifat Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang gaib. Kita wajib mengimaninya tanpa harus bertanya atau merenungkan sejauh mana sifat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya, Pak? Kalau kita menggunakan akal kita jamaah, akal kita ini sempit, akal kita ini terbatas. Contohnya yang terbatas akal kita. Sepintar apapun akal manusia, bisa nggak kita menebak apa yang ada di belakang tempat akhwat itu? Di belakang kita, Anda bisa menebak apa yang di belakang kita? Ada apa yang bisa? Nah, itulah akal manusia terbatas. Sebagaimana kata Abdul bin Abbas, akal manusia seperti pandangan. Pandangan kita memiliki batas menurut. Kalau sudah ada yang menunjuk atau kita melihat pantai, ya paling jauh paling 1 km 2 km. Setelahnya kita tidak melihat. Begitulah akal manusia. Maka jangan kita menganggap akal kita itu mampu menjangkau seluruh pengetahuan. Dan ini salah satu akal yang membuat sesatnya orang-orang yang tersesat, karena terlalu mengutamakan satu lagi sebagai pemisalan bahwasanya akal itu terbatas adalah kalau seandainya dia berada di tempat yang gelap, tidak ada cahaya. Apakah dia bisa mengetahui apa yang ada di hadapannya? Kecuali dengan diraba. Kalau tidak diraba, dia tahu nggak apa yang ada di hadapannya, apa yang ada di samping kanan kirinya, atau ada yang di belakangnya? Tidak tahu. Itulah akal manusia. Paham sih? Satu lagi yang membuat kita semakin yakin bahwa akal kita ini terbatas, akal tidak bisa mendefinisikan
akal itu sendiri seperti apa. Benar gak? Ada yang bisa mendefinisikan orang yang cerdas akalnya dia, akal itu bentuk seperti apa? Apakah ada di dalam hati atau di dalam otak? Paham di sini Pak? Maka jangan sampai kita menjadikan akal kita sebagai sebuah patokan dalam agama, karena akal kita ini terbatas. Akal kita terbatas, dan ini yang membuat selamatnya Ahlus Sunnah. Saat akalnya tidak mampu menjangkau, yang mereka pakai apa? Keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati dirinya memiliki tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati dirinya memiliki wajah. Maka kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya tangan, punya wajah, punya kaki, tapi sesuai dengan kemuliaan dan keagungan, tidak sama dengan tangan dan kaki serta wajah yang dimiliki oleh manusia. Paham di sini jamaah sekalian tentang memahami hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam seperti bentuknya, ini maksudnya bentuk secara makna saja, tapi hakikatnya berbeda. Karena kita semua tidak ada yang pernah melihat Tuhan kita, tidak ada yang pernah melihat pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita akan melihat Allah jemaah? Adakah kerinduan, adakah keinginan kita untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta seluruh alam semesta? Kapan? Kalau kita masuk ke dalam surga, sebagaimana merupakan kenikmatan yang terbesar bagi seorang yang masuk ke dalam surga adalah bisa melihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, saya akan hafal surat Qaf. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz man khashiya rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk surga, lahum ma yasha'un, bagi mereka apa yang mereka inginkan di dalam surga, waladaina mazid, dan kami tambahkan di sisi kami kenikmatan. Maka kata Nabi SAW, apa itu tambahannya? Melihat wajah Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kenikmatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu bab lagi jemaah, bab liyajtanibi al-wajha fitar, bab hendaknya seorang menghindari wajah ketika ingin memukul. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Khalid bin Makhlad qala hadatsana Sulaiman bin Bilal qala hadatsani Muhammad bin Ajlan qala akhbarani Abi wa Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanibil wajha. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Khalid bin Makhlad bahwasanya telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, telah menceritakan kepada Muhammad bin Ajlan dari ayahnya Ajlan Al-Madani dari Sa'id
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian memukul pembantu kalian, maka hendaklah jauhkan wajah pembantu tersebut dari pukulan. Hadisnya adalah hadis yang sahih juga karena Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahih. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran yang pertama, pada asalnya memukul itu tidak diperbolehkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul. Bahkan Nabi SAW mendahulukan untuk memberikan maaf. Tapi kalau seandainya diperlukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar pada pembahasan hadis sebelumnya, bahwasanya Abdullah bin Umar pernah memukul budaknya saat budaknya melakukan riba, agar bisa diambil pelajaran. Dan pembahasannya sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Maka hendaknya jangan dipukul bagian wajah. Bentuk yang paling mulia atau bentuk yang paling berharga dari seorang manusia adalah wajahnya, benar tak? Wajah merupakan sesuatu yang paling berharga dalam tubuh manusia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ketika seorang hendak memukul budaknya atau pembantunya, jangan sampai memukul bagian wajah. Kata Syekh Mistari rahimahullah taala, jangan mengambil hadis dari letter-letternya saja. Berarti kalau selain pembantu boleh mukul wajah, kata Syekh Anis. Yang ketika antum baca di sini, berarti kalau mukul istri, karena yang disebutkan di sini adalah pembantu. Berarti kalau mukul istri, mukul anak, maka boleh memukul wajah. Karena yang dilarang itu hanya pembantu saja yang boleh dipukul wajah. Karena saya terakhir, ini pemahaman yang salah. Pembantu saja atau budak itu tidak boleh dipukul wajah, apalagi orang yang merdeka, apalagi orang yang terdekat dari seorang, yaitu istri dan anak. Maka jangan sampai memukul bagian wajahnya. Kadang kalau sudah marah Pak, yang diincar biasanya padahal Nabi melarang kepada pembantu atau kepada budak untuk memukul wajah, apalagi kepada orang yang ada di dekat kita, orang yang kita cintai, istri dan anak-anak. Maka jangan sampai kita memukul wajah-wajah mereka. Memang Allah Subhanahu wa taala membolehkan ketika sang istri tidak mau mendengar perkataan suami, fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Allah membolehkan bagi sang suami untuk memukul istri kalau seandainya istrinya tidak mau taat kepada, tapi dipukul dengan pukulan yang tidak mencederai dan juga tidak boleh memukul bagian pukulan yang di dalamnya ada kasih sayang, bukan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mengharu. Bisa dipahami jamaah tentang hadis ini. Dan satu lagi sebagai penutup, karena masih dalam satu bab. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Khalid qala hadatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir
Qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bidabatin qad usima yudakhinu min kharaq. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu man fa'ala hadza la yasimanna ahadun bil wajha wa la yadribanna. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Khalid dan nuskah yang lain Khalid bahwasanya telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Zubair. Abu Zubair ini Muslim bin Tadrus. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW pernah melewati seekor unta. Bukan seekor unta, dalam riwayat ini seekor keledai yang diberikan tanda Pak, tapi di wajahnya bahkan sampai berasap. Nabi melihat keledainya itu berasap wajahnya karena habis diberikan tanda. Kita tahu kalau menandai binatang biasanya pakai besi panas Pak. Dan Nabi SAW melihat hal tersebut, maka apa yang diucapkan oleh Nabi SAW? La'anallah, semoga Allah melaknat orang yang melakukan. Bayangkan jemaah, ini ke keledai, bukan ke orang. Nabi saja mendoakan semoga Allah melaknat orang tersebut. Kalau seandainya di antara kalian ingin memberikan tanda, maka jangan memberikan tanda di mana? Di wajah, dan jangan pernah memukul bagian wajah. Lihat bagaimana adab yang sangat mulia, adab yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Untuk binatang saja Nabi melarang memberikan tanda di wajah. Bahkan Nabi mendoakanlah itu binatang, apalagi manusia. Maka sungguh orang-orang kafir sebenarnya harus membaca hadis tentang akhlak, bahwasanya binatang saja kaum muslimin hendaknya menyayangi, apalagi sesama manusia. Makanya terorisme dan segala bentuk radikal itu tidak pernah diajarkan oleh Islam sama sekali. Bahkan kalau kita melihat sejarah, mereka sebenarnya yang lebih radikal. Cuma seperti seorang pencuri menyembunyikan tangannya, seolah-olah dia bukan penjahat, padahal mereka yang lebih. Allah musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan amal soleh yang diterima oleh Allah taala. Sallallahu alaihi wa ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Untuk pertanyaan kita juga pada pertemuan berikutnya. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.